Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setensi. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini hari Kamis tanggal 19 September 2024. Kita mengadakan pengajian rutin mingguan seperti biasa. Kali ini di rumahnya Muti dengan Ustazah Umi Rahmawati. Nanti materinya di-upload di video, ditonton semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan materi insya Allah judulnya yaitu 6 kekhawatiran Rasulullah di akhir zaman ini yang sudah kita rasakan di hari ini. Satu adalah pemimpin yang tidak amanah. Kedua, banyaknya umat Islam seperti buih di lautan. Ketiga, banyaknya terjadi tindakan kriminal. Keempat, hukum bisa diperjualbelikan. Ini hukum bisa diperjualbelikan hari ini. 5. Al-Quran hanya dijadikan pajangan. Terakhir, banyaknya hilangnya nyawa manusia dianggap hal biasa. Ya. Dalam hadis Rasulullah, bahwa ibu tulis dulu dari Bukhari Muslim. Ya. Sesungguhnya engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, Sibron wasibrin, mengikuti sehasta demi sehasta, Sibron wasibrin, sehasta demi sehasta, ya Sibron bisibrin pas itunya arahnya, sehasta demi sehasta, udah, sejengkal demi sejengkal, wadawaan bidoriin, sejengkal demi sejengkal, udah, wadawaan bidiriin, hingga kalaulah mereka masuk ke lubang biawak, hingga kalaulah mereka masuk ke lubang biawak. Tahu ibu lubang biawak? Masuk ke lubang biawak, niscaya kalian mengikuti mereka. Mereka di situ adalah orang-orang ini, gitu ya. Sahabat lagi bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti umat Islam pada waktu itu sedikit? Lah, tidak. Bahkan umat Islam nanti banyak sekali. Satu itu kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Kedua, nanti umat Islam diperlukan seperti mana hidangan di atas meja makan. Artinya bahwa nanti umat Islam tidak ada nilai bobotnya. Maka digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini mencakup keseluruhan. Ya, jadi 6 dikhawatirkan oleh Rasulullah di akhir zaman, dan kita sudah merasakan. Tadi satu adalah pemimpin yang tidak amanah, ya. Dari mulai kepemimpinan presiden sampai ke tingkat kita seorang ulil amri di rumah, atiullah wa ati rasul ulil amri minkum, kan.
taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Mana kita kerucutkan ulil amri, yaitu sebagai sosok seorang suami. Ya kan, yang paling terdekat. Qawwam arijalu qawwamuna ala nisa, bahwa suami itu sebagai ulil amri dalam sebuah keluarga. Keluarga dikatakan sebuah adalah bumi, negeri. Karena kan kalau di walau anak kuro, kalau di luar sana kan negeri-negeri yang nggak ada yang memimpin yang amanah kepada Allah. Rata-rata kan saat sekarang itu seorang pemimpin kan tidak amanah, keingkaran, ya kan, kekufuran, kemusyrikan. Seorang pemimpin yang ada di luar-luar gitu kan, ya enggak. Kalau seorang pemimpin yang amanah, ya di luar, mungkin yang mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, ya enggak. Seorang pemimpin akan menegakkan al-haq, salah satu lah sholat. Kalau dia pemimpin itu mengikuti sunnatillah dan sunnati Rasul, ya kan, mengikuti Allah dan Rasul, supaya ininya walau kana barokna haula minas samawati wal ardi, ya. Ketika negeri-negeri ini dalam keadaan aman wa taqwa, maka oleh Allah barokna haula minas samawati wal ardi, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf, ya, ayat 90. Nah, ya kan, walau anak kurung. Jadi dalam ayat ini dinyatakan bahwa ketika pemimpin mengikuti sunatullah dan sunatul Rasul dalam keadaan wa aman wa taqwa, mungkin yang ditegakkan kepada umat kebenaran, hak. Salah satu contoh sholat. Ketika misalkan ada yang tidak sholat, yang meninggal sholat, kan jelas dihukum. Ini kan tidak, berarti jelas hukumnya bukan hukum Allah. Hukum apa? Hukum apa yang sekarang sedang terjadi? Nasionalis, ya? Demokrasi. Lari-larinya ke pluralisme. Dia mengatakan semua agama sama, semua agama benar, kan gitu. Ya enggak? Sehingga dikatakan oleh pemimpin yang tidak amanah, gitu kan, sama aja, gitu kan. Dia mau agama apa sama aja, maka tidak ada hukum untuk orang yang tidak sholat. Lain zaman dulu, zaman Rasulullah, karena kepemimpinannya adalah penegakan syariat. Nah, kita kembalikanlah ke keluarga, jangan terlalu jauh, ke keluarga lah, ke suami. Ketika dalam sebuah keluarga, nahkoda gitu, kapal, bahtera, kan ada sebuah kapal, ada nahkodanya, sebuah pesawat ada pilotnya, sebuah mobil ada supirnya. Di dalam keluarga, siapa yang menjadikan pemimpin? Qawwam, yaitu suami. Nah, ketika kita seorang istri, ya, karena kita ini memang satu, niatnya hanya lillah, niatnya hanya langsung kepada Allah hubungannya, menserahkan dirinya hanya kepada Allah, menundukkan wajah hanya kepada Allah, mensucikan diri dalam semua urusan di dalam keluarga hanya karena Allah. Suami itu adalah media. Ketaatan tetap kepada Allah yang menjadikan rujukan, tetapi suami adalah media kita. Apa arti media kita? Ketika kita taat anti ubah kepada Allah dan Rasul, maka otomatis taat kepada suami. Apa menjadikan buahnya? Sebuah keimanan. Apa diberikan oleh Allah? Surganya Allah. Ketika dalam keluarga itu tegak, sabar, ya, menerima apa yang diberikan oleh suami. Maka memang dalam hadis banyak dikatakan bahwa neraka itu paling dihuni kebanyakan oleh para wanita, para perempuan. Nah, bagi perempuan, Allah cemburu. Kenapa yang
banyak majelis taklim kebanyakan ibu-ibu. Yang ngaji malam Jumat kebanyakan ibu-ibu. Mingguannya ada, ya kan? Hariannya ada, mingguannya ada, bulanannya ada. Ada semua, ibu-ibu selalu hadir di mana-mana. Tapi kenapa dalam hadis itu yang paling banyak penghuni neraka adalah kaum? Kenapa? Satu adalah ibu-ibu, para wanita tidak sabar, tidak mau menerima apa yang diberikan oleh suami itu. Ketika diberikan dalam sebulan sekian masih aja, emang cukup Pak sekian? Sekarang apa-apa mahal, nggak ada yang murah, dari mulai A sampai F ditata. Tidak menerima. Ketika diberikan oleh suami kita sekian, ada per bulan sekian, ada harian, ada mingguan. Ketika diberikan, insya Allah Pak ini menjadikan sebuah keberkahan. Jadi ketika istrinya mendoakan, menserahkan diri kepada Allah, ya kan, menundukkan kepala hanya kepada Allah, mensucikan diri, ketika diberikan oleh suami sebagai partner, sebagai kawan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, insya Allah rezeki yang Bapak berikan ini menjadikan keberkahan untuk kami dan keluarga, untuk mengoperasionalkan kebutuhan keluarga. Maka itu dikatakan adalah ketasliman, ketundukan, kepasrahan hanya kepada. Maka ketika begitu, maka uang yang diberikan sekian akan dijadikan berkah. Sampai awal bulan lagi ternyata masih sisa. Alhamdulillah. Maka di situ adalah tadi ketaatan kepada suami. Kenapa? Karena suaminya adalah amanah. Ya. Karena suaminya juga apa? Sayang, cinta kepada kita. Beda kalau suaminya tidak amanah, pemimpinnya tidak amanah, ulil amrinya misalnya dalam keluarga tidak amanah. Wah, sebagai istrinya juga bodoh-bodoh yang akhir misalkan. Tapi tidak ada di sini, karena kita akan menjadikan suami sebagai media. Karena kesabaran ini akan menjadikan masuk kita ke surganya. Dicontohkan oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran, ya. Surat Al-Mumtahanah dijelaskan oleh Allah bagaimana sifat karakter dari seorang istri yang solehah disediakan gedung surga. Siapa? Aisyah, istrinya Fir'aun. Sabarnya luar biasa. Padahal Fir'aun seorang kafirnya luar biasa, ya kan? Dia mengatakan narubukum, saya adalah Tuhan daripada kalian. Begitu kata si Fir'aun. Kesombongannya, keangkuhannya, kemunafikannya, kesirikan, segala macam ada di Fir'aun. Namanya Fir'aun. Dia mengatakan, ini saya yang membuat negara Mesir ini, saya membuat infrastruktur jembatan yang ada di kota Mesir ini, saya membuat gedung-gedung, semuanya adalah saya semua. Saya yang memberikan kehidupan kalian. Begitu kata si Fir'aun. Saking sombongnya kepada Allah, saking angkuhnya kepada Allah, saking serakahnya kepada Allah. Siapa yang tidak mengikuti Fir'aun, dibunuh oleh Fir'aun. Siapa yang tidak mengikuti aturan-aturan Fir'aun, tidak dikasih jabatan oleh Fir'aun. Ya kan? Diintimidasi oleh Fir'aun pada waktu itu, diintimidasi. Sampai siapa? Aisyah pada waktu itu nikahnya tadinya nggak mau dinikahi oleh Fir'aun karena tahu kebengkisannya luar biasa, kediktatorannya luar biasa, monarkinya luar biasa itu Fir'aun. Tidak mau Aisyah itu, dipaksa oleh Fir'aun. Wahai keluarga Aisyah, kalau engkau tidak menikahkan aku dengan putrimu, aku bunuh engkau. Begitu kata siapa? Si Fir'aun. Aisyah itu seorang bangsawan. Maka dengan mau menikah karena dipaksa oleh Fir'aun. Dan kesabarannya luar biasa. Dan seorang Aisyah dia memohon kepada Allah, berdoa terus, ya Allah, mungkin ini jodoh yang kau berikan kepada aku. Mungkin ini yang menjadikan sebuah jembatannya aku masuk surga. Kata Aisyah, ya Allah, sekalipun luar biasa bengisnya Fir'aun, insya Allah dengan kelembutan saya akan dihantarkan ke surganya Allah. Begitu. Jadi kesabaran luar biasa, menerima luar biasa dari seorang Fir'aun, maka oleh Allah diselamatkan dunia dan akhirat. Apakah
Aisyah itu pernah terjamah? Tidak pernah. Begitu dia mau ingin mendekat, ingin menyetubuhi Asia, oleh Allah digantikan perempuan, iblis menyerupai wajah daripada Asia. Tapi Asia itu tidak pernah terjamah oleh Fir'aun. Subhanallah. Kalau kita tidak tahu mungkin nyangkanya wah udah itu. Begitu mau menggauli, wajah Aisyah digantikan oleh seorang perempuan iblis. Karena orang iblis itu iblis lagi. Nah, tetapi kenapa Aisyah walaupun istrinya yang sangat luar biasa ganasnya, baik dalam kehidupan, dalam menjajah masyarakatnya, ya, Aisyah dihantarkan oleh Allah ke surganya Allah, dibangunkan oleh Allah surganya Allah. Kenapa? Karena kesabarannya. Jadi kesabaran melawan hawa nafsu dari Fir'aun. Nah, maka insya Allah di sini, ketika kita, apalagi di sini ibu-ibu mempunyai suami yang amanah, yang soleh, maka kita harus luar biasa apa? Takdim, hormat, taat kepada suami. Karena suami ini yang akan menghantarkan diri ke surganya Allah. Tidak. Kalau kita tidak ada di dalam keluarga, tidak ada dalam sebuah kawam, kita ini adalah sebagai istri, tidak akan oleh Allah dihantarkan ke surganya Allah. Karena di situ ada lembaga di dalam keluarga. Maka kan dari sebuah negara dikerucutkan ke dalam sebuah keluarga. Maka dikatakan keluarga sakinah mawaddah. Sakinah di situ kan bahasa sakinah mawaddah tidak gampang hanya diucapkan, tetapi apa makna dari sakinah mawaddah warahmah? Antara suami dan istri di situ ada penegakan hukum Allah, hukum-hukum Allah. Maka akan terjadinya kita diberikan oleh Allah surganya Allah dunia, dan bukan saja nanti di akhirat saja, tapi kita di dunia sudah merasakan ketenangannya dalam keluarga, ya kan? Sayang kepada suami, begitu juga suami kepada kita, kepada anak-anak kita, insya Allah. Maka di situ ketika ada ketenangan di dalam keluarga, dikatakan itu surganya Allah. Bibuluti adinamu akur fakir. Karena kita selalu mencahayakan, menyinari cahaya di dalam bumi-bumi kita, di dalam rumah-rumah kita, insya Allah. Jadi kita tidak, apalagi di zaman sekarang krisis akan terus naik terus, Bu. Ketika nanti sudah 2024 masuk 2025 pergantian presiden juga akan terus begini. Jangan dong. Iya, dalam analisis perekonomian. Kenapa? Karena kan di luar hutan semakin banyak. Iya, kalau kita mah pengen aja enggak apa-apa. Iya kan? Tetapi akan dampak kepada kita. Kita juga enggak mau. Tetapi karena analisisnya akan seperti itu, ya kan? Dari mana untuk membangun hutan yang tadinya sudah banyak hampir 20 triliun akan ditambah dari mana? Kan gitu. Maka apa posisi kita di sebuah negara gitu kan? Negara di luar sana akan perekonomian tidak akan baik. Maka kembalikan kepada keluarga. Keluarga jadikanlah tempat amanu matakan. Paham, Bu? Sekalipun di luar sedang ibarat kata ngeri-ngeri sedang dalam segala perpancahan sosial, ekonomi dan sebagainya. Maka kita jadikan dalam keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Harus bagaimana? Yaitu tadi seorang istri harus sabar, tawakal, ridho atas diberikannya oleh suami. Ya, tidak mencari. Iya, ketika kita diberikan oleh Allah seperti ini, mungkin sama suami, ayo Pak nyari tambahan lagi. Suaminya udah capek dari pagi sampai sore nyari lagi. Yang penting, maka di sini nih jadilah satu pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah adanya di dalam sebuah keluarga. Kalau di luar, walau buktinya kan yang terjadi. Tidak mementingkan rakyatnya kan, pemimpin-pemimpin di luar sana bahkan berbentuk keluarganya sendiri, membangun dinasti keluarga sama aja. Yang saudaranya jadi ini komisaris,
Komisaris keponakannya jadi ini ditempatkan di tempatnya. Kan seperti itu kenyataannya. Kalau di luar sana, maka kerucutkan. Mudah-mudahan pemimpin di dalam keluarga kita menjadi pemimpin yang aman. Itu terjadi, bukannya bohong, itu kenyataan. Kenapa seperti itu? Saya katakan itulah pemimpin tidak amanah, yang memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan rakyatnya saat sakit. Ya. Seorang ojol di mana di NTT meninggal, tidak makan. Meninggalnya kenapa? Menunggu antrian orang yang pesen antrian makan. Itu seperti itu banyak gambaran bahwa pemimpin tidak amanah. Ya. Maka kalau seperti itu kita miris melihatnya, maka kita larikan kepada keluarga. Maka mudah-mudahan suami-suami kita menjadi suami yang amanah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita sebagai istri hanya media. Mudah-mudahan dengan media ketaatan kepada suami kita dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah. Maka ketika kita amanah, kata Allah dalam Al-Qur'an, walau anak kurro barokna haula minas samawati wal ard amanu lapatahna amanu wataqaw. Ketika penduduk negeri, gitu kan kata Allah, penduduk negeri itu kan seluruh walau anak kurro. Ketika penduduk negeri, ya kan, kita kerucutkan ke dalam sebuah usroh, ke dalam rumah, ke dalam negeri. Walau anak kurro barokna, Allah bukakan keberkahan. La tatahna samawati dari langit wal ardi di bumi. Kalau apa? Amanu watakau manusianya. Kalau penghuni-penghuni bumi ini, penghuni-penghuni yang ada di dalam rumah ini dalam keadaan amanu watakau, dalam keadaan iman dan takwa, dibukakan coba oleh Allah berkah. Ketika berkah dibukakan oleh Allah luar biasa. Berkah itu seluruh mencakup kehidupan manusia, kesehatannya, ya kan? Ekonominya berkah, pendidikannya berkah, keamanannya berkah, suami kita sehat berkah kan gitu. Tetapi walau kadzabu min ayatina, di ayat terakhir, tetapi kalau penduduk negerinya dalam wakadzabu mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan turunkan azab dari langit dan bumi. Begitu. Jadi penduduk negeri dalam mendustakan ayat-ayat Allah, maka apa yang terjadi? Adzabun alim. Baik yang ada di langit atau di bumi, fenomena alam nanti akan terjadi. Fenomena sosial. Nanti ketika pemilihan ada apa ke depannya kan kita tidak tahu. Maka siapkan aman wa taqwanya ini kan gitu. Paham? Seperti itu. Satu adalah pemimpin yang jadikan suami ini menjadikan ketaatan kepada Allah, menjadikan sebuah model. Tumbuhkan rasa sabar di dalam sebuah keluarga. Tumbuhkan menerima apa yang diberikan oleh suami, maka akan dibukakan oleh Allah pintunya surganya Allah. Insya Allah. Kedua kata Allah, ya, dalam tadi, ya, kalau kita tidak amanah, ya itu tadi. Sibron asibrin, sejengkal demi sejengkal, kita akan mengikuti gaya modesnya orang-orang di luar sana gitu kan, tanpa aman wa taqwa. Kedua kata Allah adalah apa Bu tadi? Banyaknya umat Islam seperti buih dalam lautan.